Assalamualaikum Bu Riaya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Di sekolah aman terkendali kah? Waalaikumsalam, Bu Oti. Alhamdulillah saya baik-baik saja, Bu. Di sekolah juga sekarang sudah tidak ada problem lagi. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita sharing ya, Bu. Alhamdulillah permasalahan murid saya dengan rekan kerja saya, alhamdulillah sudah teratasi seperti itu. Bu Oti sendiri gimana kabarnya? Kayaknya Alhamdulillah. seperti lagi ada problem ya. Kabar saya baik Bu. Iya betul yang tadi Bu Riaya katakan. Saya ada sedikit problem ini Ibu yang saya hadapi di sekolah Ibu. Kira-kira Bu Oti ada problem apa, Bu? Saya sebetulnya bingung ini Bu tentang amanat yang diberikan oleh kepala sekolah kepada saya dan rekan saya. Ini sedikit sharing nggak apa-apa nggak Bu? Iya nggak apa-apa Bu, jika berkenan saya kebetulan memang lagi free ya Bu. Barangkali Bu Oti tidak keberatan, monggo saya siap mendengarkan cerita Bu Oti. Siapa tahu nanti saya bisa membantu seperti itu. Nggih, sebenarnya saya ingin mencari solusi ini Bu. Bagaimana cara Oke. agar anak-anak itu dapat menumbuhkan minat serta keikutsertaan mereka dalam ekskul UKS ini. Ini adalah ekskul yang baru yang ada di sekolah saya. Saya dan partner saya ini juga masih awam terhadap ekskul ini, Ibu. Nah, saya ingin sekali bersosialisasi kepada siswa-siswi saya di sini itu untuk dapat mereka itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang baru ini yaitu UKS itu, Ibu. Nah, ini ada banyak sekali permasalahan di sini. Salah satunya itu adalah minat siswa untuk melaksanakan atau mengikuti ekskul yang ada di sekolah ini, terutama ekskul yang saya bina itu ekskul UKS itu, Ibu. Jadi di sini alhamdulillah ya Bu Oti di balik lagi ada masalah mungkin dianggap sebagai masalah tapi ada rezeki dan juga tanggung jawab yang harus diemban Bu Oti yaitu menjadi pembina. Namun di sini mungkin yang saya lihat kayak semacam Ibu kayak ada hambatan Bu. Ya, kayak semacam lagi punya hambatan ya Bu di yang tadi Ibu ceritakan bahwa minat anaknya mungkin masih belum terlihat ya Bu. Nah, dari obrolan kita ini kira-kira yang Ibu Oti inginkan apa sih Bu? Saya ingin mencari solusi, Bu. Solusi bagaimana supaya anak tersebut itu berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler yang saya ampuh itu yaitu ekstrakurikuler UKS di mana Ini kan Ibu ingin punya solusi ya Bu terkait di sini bagaimana sih supaya anak-anak itu minatnya semakin banyak ya mungkin di sini yang saya dengar dari Ibu mungkin bakatnya atau mungkin mereka minat terhadap ekskul UKS yang dianggap sebagai ekskul yang baru ya Bu di sekolah Ibu baru mungkin itu mungkin masih kurang. Nah, di sini kira-kira jika dilihat presentasenya misal 1 sampai 10 di angka berapa sih Bu kira-kira minat yang sekarang gitu yang sekarang ini yang terjadi sekarang dari anak-anak Ibu terhadap ekskul UKS tersebut? Ibu kalau dilihat dari persentase yang Ibu Diaya katakan itu 1 sampai 10 kira-kira baru di angka 2 Ibu. Yang memang benar-benar anak itu minatnya sedikit tentang UKS itu. Nah, jadi karena baru jadi minat anak itu rendah, lalu anak-anak itu juga kayaknya males untuk mengikuti ekstrakurikuler yang saya bina itu yaitu UKS tersebut Ibu. Oke. Tadi kan menurut Ibu bahwa ekskul UKS-nya ini kan masih baru ya Bu, jadi minat anak tersebut juga rendah. Mungkin selain analisis yang Ibu ungkapkan tadi, adakah analisis penyebab lain ya gitu Bu? Misalnya kenapa sih anak tersebut selain memang karena UKS ini baru yang menyebabkan minatnya ini masih kategorinya mungkin rendah ya Bu? Menurut Ibu adakah
mungkin Ibu punya analisis lain selain UKS itu dianggap sebagai ekskul yang masih rendah seperti itu. Okay. Mungkin karena yang pertama itu cara sosialisasi kita nggak Bu. Jadi saya itu mensosialisasikan kepada anak-anak itu hanya sebatas ke kelas-kelas untuk menanyakan apakah kalian berminat untuk masuk ke dalam ekskul UKS tersebut tanpa menjelaskan apa itu UKS, apa itu fungsinya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi masih kurang dalam melakukan cara pendekatan mungkin kepada anak tersebut atau cara-cara yang kami lakukan itu mungkin cara-cara yang umum yang biasa eskul-eskul lain itu gunakan. Jadi kayaknya memang seperti itu Bu. Caranya kita kayaknya kurang kurang kreatif seperti itu Bu. Atau mungkin di sini tadi kan mungkin dari sosialisasinya, mungkin Bu Oti sama rekannya itu pernah berpikir nggak atau untuk melakukan cara lain, langkah lain sehingga membuat murid-murid itu minatnya itu terhadap ekskul UKS-nya itu meningkat seperti itu. Dari sosialisasinya mungkin pernah berpikir nggak, saya mau melakukan ini nih, misalnya seperti itu, solusi lain ataupun cara lain sehingga minat murid terhadap ekskul UKS-nya ini meningkat seperti itu. Okay. Selain yang tadi sudah sosialisasi seperti itu, Bu. Okay. Saya berpikir memang iya Bu, salah satunya itu cara kita menyampaikan ke anak itu memang kurang greget ya Bu, kurang mendapatkan respon dari anak karena memang itu cara yang sudah umum atau cara yang biasa mungkin, cara yang biasa yang kami lakukan. Nah, saya berpikir kalau anak-anak dikasih cara untuk dikasih demonstrasi nih Bu, sosialisasinya demonstrasi kepada siswa-siswi kita atau trik baru, cara baru yang unik, yang kekinian mungkin Bu, yang seperti kita sosialisasikan salah satunya contohnya ada poster atau mungkin kita demonstrasikan lewat TikTok yang sekarang lagi kekinian, lagi booming gitu. TikTok cara mungkin yang pertama TikTok cara pembidayaan, lalu TikTok cara menyampaikan ini loh yang ada pada kotak P3K itu seperti ini. Lalu atau bisa juga kita melakukan demonstrasi langsung pembidayaan atau demonstrasi langsung tentang cara melakukan tes. Tesnya itu adalah tes untuk melihat tensi. Biasanya kan ini kalau di UKS itu tensi itu penting untuk mengukur apakah anak itu tensinya rendah atau tinggi gitu. Lalu kalau trik-trik yang seperti itu digunakan mungkin bisa menarik minat siswa untuk ikut ke dalam ekskul UKS ini karena memang ini adalah ekskul baru yang harusnya mereka itu minatnya itu lebih tinggi, keingintahuannya itu lebih tinggi. Nah, itu salah satunya mungkin trik-trik itu bisa digunakan untuk merekrut anak-anak kita supaya dapat ikut serta ke dalam ekskul UKS itu. Seperti itu, Ibu. Ya, ini menurut saya bagus sekali ya Bu. Jadi Bu Oti dengan rekan-rekan itu membaur dengan anak seperti yang kita ketahui bahwa kayak semacam TikTok itu kan sekarang banyak sekali diminati ya Bu. Jadi ini salah satu platform yang ketika kita gunakan secara positif ini kan menjadi media pembelajaran. Seperti itu tadi sudah bagus sekali, mungkin semacam poster segala macam ya Bu. Ini saya yakin nantinya ini malah lebih mengena ke anak sehingga bakat minat anaknya nanti meningkat. Itu harapan Bu Oti ya dengan rekan-rekan. Nah, kira-kira setelah misalnya Bu Oti sosialisasi dengan demonstrasi secara langsung lewat TikTok ataupun poster, kira-kira atau cara kekinian lain ya Bu yang memang sesuai dengan murid-murid sekarang, kira-kira setelah itu apakah akan menumbuhkan bakat atau minat terhadap UKS itu sendiri, kira-kira ketika kita ada rentan persen ya Bu, 1 sampai 10, kira-kira itu akan meningkat apa enggak Bu? Misalnya dari tadinya 2, misalnya akan meningkat jadi seperti apa ketika media sosialisasinya sudah berubah seperti itu.
Kalau harapan ada ya Bu harapannya. Harapan saya meningkat yang Oke, tadi dua, mungkin saya pribadi tidak muluk-muluk nih Bu dari yang kelas 10-nya kan itu ada oke. 300 siswa, 300 lebih siswa. Ya kira-kira ada 20% atau 30%-nya saja yang ikut kan itu sudah banyak sekali. Jadi kalau direntan Anjir. dari angka 1 sampai 10 yo saya menginginkannya ya 7 sampai 8 tentang waktu itu juga sudah Ya. cukup bagi saya untuk membuat saya bersemangat untuk membuat saya lebih termotivasi dalam melakukan pembinaan terhadap ekstrakurikuler UKS ini yang memang benar-benar ini baru dan memang harus minat siswanya itu memang harus lebih daripada ekstra-ekstra yang lain seperti itu Ibu. Ini karena memang masih baru ibaratnya Bu Oti sama rekan itu babat alas ya Bu dari hal yang baru sekali makanya sosialisasinya ini harus memang benar-benar sangat menarik sehingga siswa itu tertarik ya siapa tahu dari ketertarikan itu muncul bakat-bakat mereka yang terpendam seperti itu. Nah kira-kira Bu Oti sama rekan itu butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan rencana tersebut tadi? Oke. Kalau berapa lamanya, kalau kami lihat dari sosialisasi tadi, dari mulai membuat TikTok atau membuat video atau membuat demonstrasi yang lainnya seperti pembidayaan, terus mengukur tensi atau membantu rekan-rekan tentang mengetahui bahwa di P3K itu ada obat-obat apa saja sih atau apa sih yang ada di P3K itu. Nah, itu kira-kira kami membutuhkan waktu 1 minggu Ibu untuk menyiapkan itu semua. Tetapi Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Ini yang menjadi harapan bahwa 1 minggu ini bisa menghasilkan anak-anak yang minatnya lebih banyak lagi ya, Bu, dari yang sebelumnya, karena sudah dengan sosialisasi yang berbeda juga caranya. Dari rencana yang Ibu jalankan, kira-kira ada pihak-pihak lain yang terlibat nggak, Bu? Misalnya yang di sekolah gitu, yang melibatkan sekolah, warga sekolahnya. okay, kalau pihak lain itu tentu pasti Ibu, karena kami membutuhkan tenaga-tenaga selain dari pembina yang saya lakukan itu, kan kami memiliki 2 pembina. Kalau misalnya dilakukan sendiri, otomatis itu tidak akan bisa dan tidak akan berjalan dengan lancar Ibu. Yang Ada pihak kolaborasi ya, Bu. Nggih, betul berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Salah satunya yang pertama warga sekolah yaitu anak-anak PMR yang mungkin anak-anak PMR di kami itu sudah mempunyai basic tentang UKS, sudah mempunyai pengetahuan tentang apa sih yang ada di dalam UKS itu karena memang di PMR juga itu termasuk ke dalam salah satu bagian dari UKS tersebut. Jadi kami memberdayakan anak-anak PMR untuk mensosialisasikan untuk memaparkan, untuk mendemonstrasikan kepada siswa-siswi yang kelas 10 yang mayoritasnya itu belum mengenal apa itu UKS. Nah, dari anak-anak PMR itu pihak-pihak yang terlibat juga salah satunya dari OSIS Ibu. Selain PMR, OSIS juga terlibat. Jadi kalau anak-anak OSIS itu mereka itu memang sudah terbiasa, istilahnya dia sudah memiliki kepedean yang luar biasa dibandingkan dengan anak-anak yang biasa. Karena kalau OSIS kan biasanya mereka Mentalnya itu sudah teruji ya, Bu. sudah biasa teruji di lapangan seperti itu. Jadi kami meminta bantuan anak PMR dan anak-anak OSIS untuk mensosialisasikan tentang kegiatan-kegiatan untuk yang ada pada UKS tersebut. Salah satunya tadi membuat video. Kami membuat videonya itu anak-anak OSIS itu dijadikan salah satu alat untuk atau sarana dan prasarana untuk membuat anak-anak itu menjadi bersemangat, anak-anak itu menjadi lebih minatnya lebih tinggi, keingintahuannya lebih tinggi terhadap UKS tersebut seperti itu. Nah, di sini langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk melakukan rencana tadi itu semua, Bu? Kalau langkah-langkah yang pertama minta izin gitu. Kami akan meminta izin kepada Oke. kepala sekolah dan
Waka Kesiswaan selaku yang dapat memberikan izin kepada kami, lalu sosialisasi untuk mendemonstrasikan, karena ini memang yang tadi saya sebutkan ini baru, mungkin apa yang kami demonstrasikan untuk mensosialisasikan ke anak-anak tentang eskul ini memberikan sebuah gebrakan baru, ya, sebuah rencana yang baru. Apakah itu disetujui atau tidak oleh kepala sekolah dan Waka Kesiswaan? Nah, kami selaku pembina eskul UKS ini meminta izin kepada kepala sekolah dan Waka Kesiswaan tersebut itu. Lalu yang kedua, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya sangat terkesan sekali, Bu. Ya, ini luar biasa sekali, ibaratnya mebat alas ya, Bu, dari hal yang memang masih sangat baru, kemudian bagaimana usaha Bu Oti untuk menumbuhkan minat-minat daripada siswa-siswinya untuk ikut dalam kegiatan ataupun ekstrakurikuler UKS ini. Memang saya acungi jempol, ini luar biasa sekali ya Bu perjuangannya. Memang yang namanya dari nol itu memang terasa berat sekali ya Bu, tapi nanti ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, insya Allah itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Bahkan ini mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain juga yang memang di sekolahnya misalnya belum ada ekskul seperti itu atau ekskul UKS. Nah, dari sesi kita sharing hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan atau bagaimana perasaan Ibu sekarang dari kita dari tadi sudah berbincang ya Bu seperti itu? Perasaan saya yang pertama senang sudah berbagi dengan Bu Riayah. Terima kasih juga Bu Riayah sudah dapat mendengarkan keluh kesah Sama-sama Ibu. saya ini yang memang benar-benar awalnya memang sangat bingung, ini caranya bagaimana, solusinya bagaimana, kenapa kok anak itu sedikit sekali minatnya kepada UKS tersebut. Nah, ini saya senang sekali sudah dapat sharing bersama dengan Bu Riayah. Lalu yang kedua itu saya mendapatkan ilmu baru Bu Riayah, ilmu baru, keluarga baru, lalu pengalaman baru yang memang pada dasarnya saya minim pengalaman gitu Bu dibandingkan dengan Bu Riayah yang pengalamannya sudah sangat luas sekali ini. Enggak. Sama Bu, saya juga masih tahap belajar Bu. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali ya Bu. Lalu yang saya juga senang sekali ya Bu. Lalu yang ketiga ini yang paling penting itu saya sudah dapat mengungkapkan perasaan saya, kegalauan saya yang selama ini saya bingungkan, yang selama ini saya pusing, ini solusinya bagaimana. Ternyata di sharing ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut bersama Bu Riayah ini.